Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kesaktian dan karomah para habaib dan ulama yang luar biasa. Di Indonesia, banyak sekali para habaib, syekh zuriyah Rasulullah, yang menjadi idola dan panutan bagi umat muslim. Bahkan, banyak dari umat Islam berguru pada para habaib karena kealimannya, kesolihannya, dan tentunya dari diri mereka mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai muslim, kita harus menghormati sekaligus mencintai keluarga serta keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Ahlul Bait. Rasulullah memang menghimbau agar umatnya menghormati dan mencintai keluarga dan keturunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mantapkanlah kecintaan dirimu pada kami, Ahlul Bait. Sebab barang siapa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencintai kami, niscaya ia masuk surga dengan syafaat kami." Hal ini karena Ahlul Bait memang memiliki keistimewaan tersendiri sebagai kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apabila dari mereka ada yang menyimpang dari jalan leluhurnya, hendaklah ada yang menasihatinya, dan tidak boleh membencinya. Di Indonesia, banyak sekali para habaib atau ulama yang populer, masyhur, alim, sholih, dan memiliki banyak karomah sakti yang luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran banyak umat Islam yang sowan dan tabarukan serta berziarah ke makam para habaib dan ulama yang mulia ini. Berikut daftar habaib dan ulama terkenal dan memiliki karomah sakti di Indonesia dan di dunia. 1. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki merupakan salah satu ulama dari Arab Saudi yang bergelar Profesor Doktor lulusan Al-Azhar. Beliau juga berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayah beliau merupakan seorang ulama terkemuka di Mekah, dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal Raja Arab Saudi. Beliau dikenal ulama yang alim alamah dan sangat dermawan. Ayahnya merupakan guru dari ulama-ulama besar Indonesia seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Abdullah Faqih pendiri Pondok Pesantren Langitan. Selain daripada itu, beliau menjadi rujukan santri tanah air dalam menimba ilmu dan dianggap imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya. Maka tak heran nama beliau sangat terkenal di Indonesia. Di antara karomah yang dimiliki beliau adalah: yang pertama, jenazahnya masih utuh setelah bertahun-tahun dikubur ketika hendak dibongkar petugas makam di Makkah, sehingga tidak jadi dipindahkan. Yang kedua, bertemu Rasulullah secara langsung di dunia nyata maupun mimpi. 2. Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz merupakan ulama besar dunia asal Hadramaut Yaman, yang juga menjadi pendiri sekaligus pengasuh Madrasah Darul Mustafa. Saat ini, banyak sekali pelajar Indonesia yang belajar kepadanya. Hampir tiap tahun puluhan siswa berangkat menimba ilmu di Darul Mustafa. Dan setelah lulus, kembali ke Indonesia untuk meneruskan misi dakwah. Salah satu muridnya di Indonesia yang terkenal adalah almarhum Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Beliau juga cukup sering berkunjung ke tanah air Indonesia ini dan telah berkeliling banyak kota-kota besar di Indonesia setiap tahunnya. Adapun karomah beliau: pertama, mampu menaklukkan singa dan jin. Kedua, bertemu Rasulullah dalam mimpi. Ketiga, lolos dari kepungan musuh. Keempat, muncul cahaya berlafaz Allah di kening beliau. 3. Habib Salim bin Abdullah Asy'atiri. Habib Salim bin Abdullah Asy'atiri lahir di kota Tarim. Ayahnya Habib Abdullah adalah pendiri Rubat Tarim, yang telah melahirkan ribuan ulama dan santri dari pelosok dunia muslim. Murid-muridnya berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Beliau juga beberapa kali berkunjung ke tanah air Indonesia, untuk melakukan safari dakwahnya. Adapun karomah beliau adalah: yang pertama, mampu menghafal ribuan kitab-kitab. Kedua, mempunyai ingatan dan kecerdasan super kuat. Ketiga, terkenal kasyaf dan cermat mata batinnya. 4. Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Siapa yang tidak kenal ulama yang karismatik ini? Beliau merupakan pendiri Majelis Rasulullah, yakni majelis terbesar di Indonesia bahkan di dunia saat itu. Setiap menggelar acara tablik akbar selalu dihadiri oleh ratusan ribu jamaahnya, bahkan jutaan dari berbagai daerah terutama Jakarta. Dakwah beliau yang sejuk dan santun mudah diterima oleh masyarakat. Beliau adalah salah satu tokoh idola Indonesia di bidang keagamaan. Meski beliau telah meninggal, namun selalu dikenang sebagai ulama Nusantara paling berpengaruh bagi Indonesia. Adapun karomah beliau,
Yang pertama, mampu menaklukkan santet dan tukang sihir. Kedua, sembuh dari percobaan pembunuhan. Ketiga, sering bertemu Rasulullah dalam mimpi dan wafat sebelum usia 40 tahun. 5. Habib Lutfi bin Yahya. Habib Muhammad Lutfi bin Alwi bin Yahya merupakan pendakwah kelahiran Pekalongan. Beliau adalah ulama harismatik yang dihormati semua kalangan, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Beliau juga terpilih sebagai pemimpin Forum Ulama Sufi Sedunia. Di antara karomah beliau yakni: pertama, mampu menaklukkan 10 dukun sakti yang memuji kesaktian beliau. Kedua, menyembuhkan kaki muridnya yang patah karena kecelakaan. 6. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos disebutkan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia. Nasab beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos lahir di desa Haurah, Hadramaut, Yaman. Setelah berguru kepada ulama dan wali besar, akhirnya beliau memilih berdakwah ke Indonesia, tepatnya di Empang, Bogor. Di antara karomah beliau adalah: pertama, banyak orang bersilaturahmi saat beliau dipenjara oleh pemerintah Belanda. Kedua, menghidupkan ikan mati. Sebenarnya masih banyak ulama dan para habaib yang belum tertulis karena keterbatasan waktu untuk riset dan pengumpulan naskah. Mereka semua adalah ulama dan dari keturunan Rasulullah SAW yang berjuang di jalan Allah dengan ketulusan hati serta tekad yang kuat. Sehingga seluruh hidupnya digunakan untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam. Adapun penyebutan urutan daftar di atas dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada seluruh para habaib dan ulama yang selalu istiqomah dalam menegakkan ajaran Islam. Apabila ada salah penulisan dan lain-lain, mohon dibukakan pintu maaf. Masari YouTube mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, Masari YouTube juga mengucapkan terima kasih karena sudah menonton penayangan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.